Shalom Bapak Ibu, hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta yang diurapi dan diberkati Gereja Betel Indonesia di mana Anda berada. Masih bersama kami, masih bersama Pak Pendeta Maringan Tampu Bolon di sini sebagai Sekretaris PPD Gereja Jakarta. Masih bersama Pak Pendeta Bung Mintat, Kabid Teologi BPD Jakarta, dan juga masih bersama Ibu Girnaida. Papa Hanoras, Bu. Jua-jua. Saya lagi mau belajar, mau belajar sedikit-sedikit, ya kan, supaya kita, iya dong Pak, harus Pak, biar kita makin akrab kan, makin mudah sekali untuk bisa bergabung kalau ngobrol. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin, oh siapa tuh beliau yang paling cantik? Nah, beliau ini adalah Kepala Departemen Teologi di Sinode di BPP, ya. Juga beliau dosen yang sangat dihormati dan juga disukailah oleh. Kalau saya melihat dari cara Ibu mengajar, membicarakan, memaparkan, saya betah loh Bu. Karena pemaparan Ibu tuh pokoknya langsung tek gitu ya. Semoga nanti saya ada waktu. Mau saya lagi. Amin. Saya pengen lanjut Pak ke jenjang berikutnya dan pengennya sih kalau mengizinkan ya di Petamburan lah ya di GBI gitu loh Bapak Ibu. Belum tahu ya? Oh, harus Bapak Ibu harus di situ. Saya ini jebolan STT semua nih, STT Gereja Betel Indonesia nih. Ini STT GBI. Angkatan berapa sih Pak waktu Pak? Tuh, Pak Maringan 89, Ibu Gar 93. Tuh. Coba, ya ibaratnya ini yang namanya keluarga kan seperti ini ya gitu. Artinya memberikan satu kesempatan dan juga membuktikan apa yang sudah diajarkan dan didapat. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kan sebagai rasa syukur, betul nggak? Makanya kalau sebelumnya kita kalau ngomong topik ini kan perpuluhan. Kalau sekarang perpuluhan, yes. Jangan juga. Perpuluhan, yes. Nah itu harus begitu. Karena kan kita, ya, saya tertarik dengan omongan penyampaian dari Ibu. Kita nih miliknya Allah loh. Lalu ada sesuatu yang juga tidak kalah menarik. Ini nih kita tuh harus tahu sesuatu yang bisa nge-push, nge-encourage orang juga, nge-trigger orang lah gitu. Dari pengalaman Pak Bominta sendiri, mungkin boleh lah ceritakan sedikit. Bagaimana caranya bisa men-trigger seseorang, baik dari itu di jemaat maupun menyadarkan juga ke sesama hamba Tuhan sehingga gereja, sehingga angka 40% tadi lagi tidak lagi 40% ya Pak. Amin. Saya mudah-mudahan kemarin nonton ini langsung langsung stop. Kalau saya yakin dan percaya Bapak Ibu ya yang mendengar sebenarnya lebih banyak yang sering memberikan perpuluhan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu pas kebetulan, oh itu kebetulan adik saya misalnya gitu. Karena dia juga pendeta. Bolehlah Bapak Ibu menyampaikan kepada yang bersangkutan dengan kasih bahwa apa berharganya kita dan pentingnya itu untuk gereja kita, ya kan? Ya, jadi kita sepakatlah perpuluhan yes. Apa Pak pengalaman Bapak Pak? Ya, kalau bukan pengalaman ya tepatnya adalah ya seperti kita bisa kami langsung mengatakan umat Tuhan itu para pejabat, para jemaat Tuhan itu butuh dasar yang teguh bahwa itu sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Perpuluhan itu gitu. Sehingga rasa segannya untuk menahan itu lebih bisa diatasin gitu. Kalau hanya pendapat asli, makanya orang coba mengaburkan perpuluhan sudah tidak berlaku di Perjanjian Baru, itu dasarnya. Jadi mereka coba mengaburkan ini. Nah kita harus kembali ke basic dasar kita. Gitu. Tadi saya mengatakan, seperti temuan sebelumnya saya mengatakan bahwa perpuluhan itu adalah ekonomi Allah sebenarnya untuk mengatur sebuah, khususnya kalau misalkan selain kenegaraan mereka, tapi untuk pemeliharaan imannya umat Tuhan. Siapa yang melihara? Suku Lewi kan, harus mengajar, gitu. Bukan hanya sekedar persembahan potong kambing seterusnya, tapi ada persembahan untuk tata kelola kegiatan di situ gitu. Siapa yang supply suku Lewi untuk kehidupan mereka? Lalu bukan perpuluhan dari 11 suku yang lain. Saya yang supply. Iya. Ya, kalau tadi kalau persembahan korban binatang itu kan langsung habis selesai kan? Mereka butuh kegiatan hidup. Dan jumlah nggak sedikit juga kalau menurut saya perpuluhan. Karena beri semua orang, dari semua kepala suku, kepala keluarga itu banyak. Nah, coba diperhatikan di gereja ya. Persembahan lebih banyak, persembahan rutin atau persembahan perpuluhan lebih banyak? Coba jawab.
pengumpulan di gereja itu lebih banyak perpuluhan jumlah nominal ya. Persembahan biasa atau perpuluhan? Banyak kan sih Di persembahan pengalaman biasa, saya di dalam gereja perpuluhan yang paling besar jumlahnya. Berarti harusnya perpuluhan lebih besar. Bukan jumlah dari seluruh dari ini. Kan kita coba 4 minggu kan. Nah. Itu mulai persembahan minggu biasa deh. Nah. Dibandingkan dengan minggu pertama perpuluhan itu jumlahnya lebih gede. Perpuluhan Oh, dibandingkan 3 minggu lainnya. Kalau pemalingan. Dibandingkan 3 minggu yang lainnya Iya, maksudnya. persembahan biasa kan. Oh, Biasa iya, orang iya. 100.000, 50.000. Katakan kalau 100 jemaat, 100.000 berapa? Ya kan? Tapi kalau dia perpuluhan dia gajinya 5 juta, itu 500 kan? Jadi kalau dihitung, kalau di pengalaman saya dalam menghitung nominal itu, kalau tidak ada perpuluhan di gereja lokal ya, jadi gereja lokal khusus dulu ya, kalau tidak itu roda berjalannya itu akan berat. Gimana kalau lu mau biayain nambah full timers itu? Pakai apa? Kalau gedung-gedung gede, sewa juga gede loh, jangan salah loh. Sewa gedungnya mahal. Iya. Dulu saya di Duta Merlin, saya sebagai kepala wilayah, persembahan besar itu adalah perpuluhan. Perpuluhan persembahan yang biasa itu kalah. Karena sewa gedung saja satu bulan itu berapa puluh juta. Belum lagi bayar full timer kita ini. Kalau mengandalkan persembahan biasa nggak butuh. Nggak jalan. Nah ini sesuai dengan pengalamannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya roda pelayanan Bapak Ibu mungkin lagi tersendat, mungkin salah satunya adalah karena tidak lancarnya berjalannya roda persepuluhan itu. Itu kan kalau ada yang sponsor kan. Iya kan? Ya, itu Ada urusan donatur. apalah gitu. Nah, itu juga urusan maksudnya. persepuluhan. Itu kan kita nggak bisa mengandalkan kan, itu kan sponsor namanya kan gitu. Nah, ini hal yang benar-benar relevan loh di sisi kehidupan kita sebagai para gembala-gembala. Ini kita tidak bisa pungkiri. Betul ya Pak Maringan? Iya. Karena apalagi bicara full timer, ya. Karena ketika seorang gembala melayani jemaat, karena si gembalanya merasa bahwa jemaat miliknya dia, selain miliknya Tuhan kan. Makanya dilayani dengan sungguh-sungguh, kan full waktunya. Betul toh? Sedikit Pak Andi. Iya boleh Pak. Biasanya kalau mungkin kalau orang coba mempush kira-kira mereka pikir itu perpuluhan itu berpendeta. Itu disebut di itu yang mereka yang tidak itu yang harus beres diluruskan. Nah, itu maksudnya. Gitu. Mereka pikirnya kalau perpuluhan itu masuk ke kantong pendeta. Padahal pendeta juga kasih perpuluhan juga kan di Iya, jemaat kita itu kan. harus kasih. Iya. Kita kasih perpuluhan. Betul. Iya, iya. Betul. Itu saya setuju. Ya akhirnya orang ini memperkaya pendeta yang perpuluhan dia. Kenapa? Karena ya itu juga ada kaitannya walaupun agak keluar sedikit teksnya, tapi ada kaitan dengan pentingnya tertanam di gereja lokal ya Bu. Ya, betul. Sehingga mengerti bahwa ketika kita melihat di luar sana tiba-tiba ada orang ngasih amplop nomor 40-an kasih pendetanya. Karena saya pernah lihat begitu juga di beberapa, tapi bukan di gereja kita. Nah, namun akhirnya karena mungkin kurang ada sosialisasi, ada teman saya juga yang melakukan itu. Jadi dia paling rajin kalau datang di hari Minggu pertama. Kalau minggu kedua, tiga, keempat, gimana bro? Biasa melayani Tuhan, ladang-ladang Tuhan harus dituai. Tapi kalau minggu pertama selalu di pertama, kenapa? Perpuluhan semuanya datang ke dia semua. Nah, saya tentu saja saya juga ajak bicara juga. Tapi ini hal yang sangat positif ya, kan kalau brother. Ini karena kita mengasihi ya, kita harus saling mengoreksi, mengevaluasi, karena kita kan saling mengajar satu sama lain, saling membangun kan tubuh Kristus. Saya mau balik lagi itu supaya ke Bu Gerda tadi bahwa karena kita merasa bahwa kamu kan domba yang harus saya layani nih, jadi saya akan berikan semua segala macam. Nah seharusnya maaf nih, domba-domba kita ini juga kan merasa memiliki kita kan, saya belonging gitu loh. Mereka saya miliknya dia nih, yang menggembalakan saya. Saya yakin kalau ini linear pasti gereja ini akan ngasih perpuluhan. Bukan begitu Bu? Karena semua sepakat miliknya Tuhan kan. Betul. Karena ada orang yang ini miliknya Tuhan. Tapi ini sebentar saya baca dulu ya, seperti yang saya bilang tadi nih. Ya tapi menurut saya perpuluhan itu jangan dianggap bisa menyuap Tuhan. Tanggapan Ibu. Ini yang memberikan merasa miliknya Tuhan. Tapi dia merasa bahwa kita nggak perlu kok nyolok Tuhan dengan perpuluhan. Iya. Tuhan tidak bisa disogok.
Jangan ditempatkan Tuhan itu seperti manusia. Nah, itu konsep yang salah. Tadi Abraham menempatkan Melkisedek imam besar Allah yang maha tinggi. Jadi kalau kita lihat kembali di dalam Keluaran pasal 20, motif dari seluruh persembahan, aku adalah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi kemudian ada aturan-aturan hukum sipil, hukum keagamaan, berfokus berangkat dari aku adalah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi apapun konsep persembahan yang kita bawa, kalau kita bagi gereja dan Kristus yang sudah menyelamatkan, yang sudah membebaskan, yang sudah memerdekakan. Kalau di luar itu nanti jadi tafsirannya jadi aneh-aneh lagi. Jadi milik Tuhan seutuhnya. Kalau kita balik lagi tadi ke dalam perjanjian lama, kenapa sih orang Lewi ini mendapat privilege untuk memperoleh persepuluhan? Nah, itu kan juga ada sejarahnya, ada historinya. Ketika orang Lewi menjadi bagian yang membela Musa ya untuk hal-hal tertentu, untuk kesucian, kekudusan, maka orang Lewi ini di kemudian hari menjadi representasi dari anak sulung setiap umat Israel. Nah, jadi kalau ini adalah perwakilan dari anak sulung setiap keluarga-keluarga di Israel, nah ini menjadi bagian penting di dalam persembahan. Jadi kalau dulu kan orang Israel persembahkan anak sulungnya untuk Tuhan. Nah sekarang tugas itu diambil oleh orang Lewi. Maka posisinya orang Lewi ini kan menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Nah dengan posisi yang sangat sentral itu, maka orang Lewi memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual, tanggung jawab sosial untuk siapa? Umat Israel. Nah, sekarang pendeta begitu dah. Dia masih memposisikan diri sebagai orang yang memiliki tanggung jawab moral untuk kehidupan spiritualnya jemaat. Ini pendeta masih memahami dirinya sebagai perwakilan daripada Tuhan. Ini menurut saya bukan di minggu pertama, kedua, bukan itu. Nah, itu sebabnya kalau hanya masih persepuluhan, itu adalah persembahan yang kecil. Kenapa kita tidak menggugah umat untuk mempersembahkan persembahan yang lain? Maka ketika mereka sudah, jadi kalau kita lihat ada dinamika juga kan di dalam pemberian persepuluhan. Abraham dari korban jarahan. Nah kemudian nanti Yakub dari kambing dan domba. Ketika orang Israel sudah settle di tanah perjanjian, maka bukan hanya merepresentasi anak sulung mereka, maka semua hasil daripada pertanian, semua hasil daripada perkebunan, semua hasil daripada peternakan, kekayaan properti yang mereka miliki saat itu juga 1/10 dibawa kepada siapa? Kepada imam. Jadi tolong jangan hanya angka-angka dari satu sumber pendapatan. Nah ini kan kita kecil itu, artinya kita pelit itu. Kalau hanya dari seorang, oh hanya honor. Nah bunga bank dikasih nggak 1/10? Ini kasus properti dari rumah kita kasih nggak 1/10? Nah umat Israel dari seluruh pendapatan mereka, dari penghasilannya itu dikasih kepada siapa? Dikasih kepada imam. Jadi itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar yang kita hitung-hitungan matematis kita yang muncul di belakangan, begitu ya. Maka, nah ketika orang salah menggunakan persepuluhan, ada nggak resikonya? Oh tentu saja. Sebab apa? Tadi Imam Lewi betul memperoleh persepuluhan, tapi dia pun memberikan 1/10 orang Lewi loh. Ya, jadi seperti yang Pak Bun minta tadi, yang nah, katakan dia ya kan harus- jemaat kasih 40-an, kita Nah. juga nggak tahu kasih 40-an juga Betul. kan. Jadi gini, saya harus tegaskan ulang, apakah persepuluhan itu diklaim miliknya gembala atau orang Lewi? Tidak demikian. Contohnya, selain tadi operasional yang disampaikan oleh Pak Bun, minta operasional dari kemah suci, di kemudian hari operasional daripada bait suci. Ingat, ada orang asing, janda, yatim piatu, itu orang miskin. Ini kan bagian integral dari pelayanan sosial gereja. Maka persepuluhan itu harus berdasarkan belas kasihan tapi justice, keadilan. Nah keadilan ini kan bagaimana relasi sang pemimpin dengan yang dipimpin.
relasi sang pemimpin dengan keseluruhan konteks kemasyarakatan. Sebab kala itu bait suci bertanggung jawab untuk orang marginal. Nah itu harus diperhatikan. Maka di dalam Taurat itu memiliki posisi yang penting. Jadi kalau hanya misalnya, oh ini hanya untuk hamba Tuhan, nah ini perlu dilihat ulang. Apa kata Alkitab? Ya. Alkitab justru membuka peluang besar. Pelayanannya itu bukan hanya tata kelola sederhana, tetapi ini kalau barangkali di gereja kita, ini bagian dari pelayanan diakonnya. Apakah persepuluhan ini juga menjadi bagian pelayanan diakonnya untuk membuat rekonstruksi sosial yang lebih bermartabat, lebih manusiawi, lebih hidup yang berkenan begitu ya. Dan jadi ini harus dilihat dari hilir ke hulu supaya apa pemahaman kita secara komprehensif tentang persepuluhan ini, dan itu harus dilihat secara jernih. Jadi contohnya dulu, kalau kambing dombanya itu gimana? Kan tongkat gembala hanya dilihat, ini kira-kira 10 disisikan dan seterusnya. Artinya bukan hanya angka matematis yang kaku, yang kita akhirnya terjebak dengan hanya kalkulator saja. Nah tetapi pemberian persepuluhan ini itu membantu bagaimana bait suci kemah suci itu tertata dengan baik. Dan perhatikan satu suku Lewi. Ini kan komunitas yang besar yang menjadi pelayan Tuhan, tetapi orang-orang yang tidak memperoleh kesempatan untuk hidup di dalam kemapanan, untuk orang-orang paling miskin, termasuk itu yang kita seringkali anggap orang asing, tidak punya hak hidup, tidak punya kejelasan status hukum, justru persembahan itu diperuntukkan untuk mereka. Maka implementasi daripada persembahan persepuluhan itu di dalam komunitas itu sangat holistik. Berarti implementasi tentang persepuluhan yang selama ini berkembang di masyarakat atau dalam jemaat lokal juga beberapa itu agak kurang tepat ya, karena mereka berpikir begini, daripada saya kasih ke pendeta, langsung aja saya kasih persepuluhan saya ke orang miskin, kan sama aja. Pak Marigan, menurut Bapak bagaimana? Prinsipnya namanya persepuluhan itu kan ke gereja. Masalah nanti urusan yang lain-lain itu gereja yang diatur. Kalau gereja yang nggak melakukan itu ya gembalanya harus bertobat. Nah, tapi kita bersyukur Pak. Di tata gereja kita ada dibantu sebenarnya penjelasan tentang persepuluhan. Saya bacain ya. Boleh. Gembala-gembala saya lihat di tata gereja halaman 51. Misalkan kalau gereja itu pendapatannya 5.000 sampai 500.000, kasih tahu nih 10% untuk BPP, 90%-nya diatur oleh gembala. Kalau segitu. Sekarang angka yang lebih tinggi. Kalau 10 juta sampai 25 juta pendapatan per bulannya gereja itu, disebutkan persepuluhan 10% pada BPP, 10% keperluan rutin, 10% perawatan gedung, inventaris, 10% untuk PI dan diakonnya, 10-20% cadangan, 50-40% gembala dan para pembantunya. Di situ stafnya baru diperhatikan. Kalau yang masih 5.000 tadi, enggak diatur oleh gembala, itu sendiri aja kurang gitu. Anak kecil ya? Anak kecil. Sampai tingkat yang lebih besar, itu kebutuhannya lebih luas lagi. Saya angka yang paling tinggi ya, mungkin gereja-gereja kita ada ya, 100 juta ke atas bagaimana? 10% persepuluhan BPP, 15% keperluan rutin, 10% perawatan gedung, inventaris kendaraan, 10% PI misi, 10% diakonia, 10-20% cadangan, 20-15% gembala dan para pembantu. Di sini angka untuk gembala dan staf jadi lebih kecil karena besar. Jadi sudah dibantu nih. Sekarang ya tinggal gembalanya aja. Kalau menurut saya GB itu betul-betul mengajarkan memberi perpuluhan, tapi nggak pernah diajarkan perpuluhan itu adalah domain milik gembala sepenuhnya. Terbukti dari kita di aturan tata gereja kita dibantu diatur. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau perpuluhan dibikin kayak pendeta, itu pasti bukan di GB. Dan itu bukan aturan di GBI. Bukan aturan di GBI. Atau terdaftar di GBI tapi lebih bisa ke gereja lain. Nanti begitu apa keanggotaannya tapi tetap di gereja kita, Pak. Iya kan? Cuma kalau ngobrol-ngobrol suruh-suruhnya kok suruhnya tapi kok beda gitu. Jadi apa yang tadi bilang dalam perjanjian lama itu untuk akomodir semua, sebenarnya kita tidak mengatur, tapi ya dalam ini sebenarnya transparan banget ya. Ini sangat transparan, hebat kalau diterapkan, Pak. Ya menurut saya
Ya, bukan membandingkan, tapi kalau kita melakukan studi lah, katakanlah studi lah, kalau membandingkan kok kayaknya kita gimana? Menurut saya sih, belum pernah ada yang setransparan ini sih, apalagi tulis di dalam sebuah buku, di porsi-porsinya. Biar jelas di atas putih gitu loh, nggak cuma sekedar oral agreement gitu loh, maksudnya bukan cuma. Dan ini kan mempertimbangkan hak-hak Betul. pendeta, hak-hak pelayan Tuhan. Betul. Coba yang lain kan, artinya semua sudah diakomodir. Nah, tinggal kita punya integritas nggak sih kita untuk melaksanakannya? Kan begitu. Betul. Pak, ini terima kasih untuk penjelasannya sih. Saya merinding kagum saya sampai terharu. Maksudnya, jadi kalau memang Bapak Ibu ada misalnya kolega atau misalnya teman kerabat yang mungkin sudah mulai agak tergoyahkan, ya rangkul aja kembali, gitu ya. Jangan dijauhin. Menurut saya, rangkul kembali itu apa? Harus ngomong apa? Gak usah ngomong apa-apa. Nonton ngeteh aja kalau nggak itu paling gampang bener deh. Kenapa? Kita mau pilih mau berapa paringan boleh, mau Pak Bumeta boleh, mau Pak Buger kalau pas lagi sibuk boleh. Karena kita sebagai warga juga di bawah naungan GBI, tentu kita harus tahu juga aturan lain yang kepala kita seperti apa. Kita anak-anaknya, ya nggak mungkin lah bapaknya model kayak begini, anak-anaknya seliburan kemana-mana, pulang-pulang udah orang-orang nggak karuan gitu loh. Tapi kalau kita mengerti, saya yakin sih ke depan, wah apa yang menjadi kerinduan founding father kita pasti akan terlaksana. Ya suatu kerinduan yang besar, dan lagi pula juga angka tadi tidak ada lagi ya. Kita yakin kalau 100% perpuluhan semua gereja GBI, saya sangat yakin. Secara umum, setiap saudara gereja Indonesia pasti mengalami terobosan. Yakin saya. Karena ada banyak hal-hal yang mengikuti di luar dari kekuatan kita sendiri, yaitu campur tangan Tuhan. Nah, Bu, bagaimana caranya untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Perjanjian Baru itu juga, karena saya juga baca memang di Ibrani juga ada tentang perpuluhan loh sebenarnya. Ya, tapi kok sulit gitu untuk menjelaskan, apalagi ya kalau sama-sama pendeta kadang-kadang kan ya masing-masing memiliki pendapat sendiri. Saya ke dulu. Caranya untuk membuka pikiran itu bagaimana? Jadi gini, kita perlu memahami Alkitab itu secara holistik. Jadi kalau kita menganggap, oh ini Perjanjian Lama itu udah kelar, udah selesai, sehingga tidak ada kait-mengait dengan Perjanjian Baru. Padahal Perjanjian Lama itu kan memang betul ada banyak gambaran yang di kemudian hari disempurnakan oleh Yesus sendiri. Nah, bukan, jadi ada dua hal sebetulnya antara hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Satu itu hukum-hukum keagamaan, satu itu hukum sipil. Karena umat Israel itu dari waktu ke waktu juga berkembang. Maka tuntutan hukumnya itu akan mengikuti ada apa sih yang dialami oleh umat Allah. Contohnya, kenapa sih lahir Maliaki 3 ayat 10 yang biasanya kita gembar-gemborkan? Sebetulnya kalau kita lihat latar belakangnya itu adalah kegagalan terhadap apa? Terhadap pelaksanaan hukum-hukum keagamaan, juga hukum sipil. Maka ketika dikatakan itu persepuluhan itu bagian kecil sekali. Kalau mereka tidak taat dengan itu, maka yang lain pun itu mereka itu tidak taat. Jadi yang dikritik besar itu siapa? Imam. Imam hidup dengan moralitas yang buruk. Terjadi perkawinan campur dengan orang-orang di luar Tuhan. Dan kemudian mereka tidak peduli, tidak care lagi dengan pelayanan bait suci, dan tidak peduli lagi dengan khususnya keluarga kali itu. Jadi berantakan. Jadi kenapa imam dikritik? Karena mereka itu gagal melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan Allah bagi umat Israel. Maka salah satu, kembali lagi, saya berulang-ulang katakan, salah satunya itu persembahan persepuluhan. Sebetulnya ini kan kecil sekali. Artinya kalau yang kecil ini kamu tidak lakukan, apalagi yang besar. Tapi seringkali kan kita membuat itu menjadi dasar sebetulnya ya. Nah itu kita harus lihat, dan Tuhan justru mengkritik para imam. Artinya jangan sampai kritik yang sama diperlihatkan kepada gereja. Nah kaitannya dengan Perjanjian Baru, ada pembaruan etis di dalam pemberian persembahan. Contohnya, kalau dulu harus bawa kambing, domba, begitu lembu. Tapi kan di dalam Perjanjian Baru itu direvisi.
direstorasi, apalagi setelah kematian Yesus. Jadi nggak mau lagi kambing domba. Hukum sipilnya, karena komunitas masyarakat berubah, tatanan masyarakat berubah, maka ada hal-hal yang berubah, contohnya pakaian dan lainnya itu kan mengalami pembaruan. Tapi ada nggak hukum yang mencabut tentang persembahan tersebut? Tidak ada teks di dalam perjanjian baru yang mengatakan dicabut. Tidak ada. Maka hukum tadi itu Matius pasal 23 ayat 23. Mereka kan ribut dengan hal-hal besar. Makanya selasi, jintan yang kecil-kecil itu kamu ribut. Yang lain itu mengenai manusia kamu itu tidak ribut. Jadi kadang-kadang memberikan sebuah ide yang sangat kontras. Nah, selasi yang kecil-kecil dengan nilai kehidupan dari manusia. Nah, kalau yang kecil aja kamu ributin, yang besar ini kamu tinggalin, ya untuk apa? Dan Yesus sama sekali tidak ada pernah statement untuk mengatakan persembahan persepuluhan. Justru betul di dalam Ibrani. Kalau kamu manusia yang fana saja memberikan persepuluhan kepada Melkisedek dan itu Tuhan berkenan, apalagi imam besar agung kita ini, imam besar agung yang adalah di dalam Kristus Yesus menerima persepuluhan. Jadi yang harus kita mengerti, persepuluhan itu sebetulnya ada value kekekalannya. Karena kita berikan kepada raja di atas segala raja, imam di atas segala imam itu. Jadi kalau dibilang di dalam perjanjian baru tidak ada teks yang mempercakapkan persepuluhan, itu perlu kita membaca Alkitab lebih jernih lagi, membaca Alkitabnya lebih terbuka, dan membaca Alkitab itu harus komprehensif. Jangan bagian ini kita tonjolkan, yang lainnya kita tidak jadi kayak kita gitu ya. Jadi mesti lihat. Ya. Boleh tuh. Kalau di Ibrani mengatakan imamat yang berbasis dibaca kan. Karena imamatnya Harun kan dibatasi sehingga tidak kekal. Kristus menurut peraturan Melkisedek itu adalah iman yang kekal. Nah, kita pahami bahwa sistem yang masih berlaku, tapi skema bukan dari Harun, dari Kristus. Yang lebih kekal, yang lebih tinggi. Jangan kita berpikir bahwa keimaman kita itu sebagai imam yang kekal gitu kan. Maka kita baca di Wahyu di pasal 1 dan 6 dan di pasal 5 mengatakan, kamu adalah imam yang raja bagi Allah. Coba kan kita coba disebut kerajaan imamat yang rajani. Nah, kalau kita mengatakan kamu adalah imam dan raja-raja. Di pasal 1 ayat 7 di Wahyu, di pasal 5 diulang lagi. Kalau pasal 5 ITB terjemah jelas, imam dan raja-raja. Masih si imam, nanti kita sepaham. Jadi pas berlaku sistemnya. Saya kira juga kalau Yesus yang ungkapkan di dalam Matius 5 ya, 17 kan juga orang ngomong batal. Kalau saya baca janganlah kamu menyangka aku datang untuk menyatakan Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk menjadikannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu kota atau satu titik pun tidak akan diadakan atau tidak akan diadakan dari Taurat sebelum itu. Jadi kan sampai kiamat itu ada yang batalkan gitu ya. Jadi dibaca dengan konteks ini ya, dibaca Efesus 2:15. Kristus datang itu membatalkan Taurat dengan. Jadi mereka tidak menggenapi contohnya ini mencapai. Jangan sampai kamu sudah genapi hidupnya lebih rendah dari yang lama, itu kacau. Jadi tak baca konteksnya. Kalau penggenapan korban ini kamu berdosa korban sekali, Yesus korban sempurna, kamu hidup suci, hidup benar. Dan ini ya justru penekanannya kan lebih pada dia tubuh bukannya begini kan katakannya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi malah artinya nggak jelas ya bahwa Yesus tidak membatalkan Taurat karena kita orang Kristen justru membatalkan Taurat lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi tadi sebenarnya. Menurut saya dalam konteks ini, saya selalu melihat Yesus selalu bukan dia menolak ya, tapi dia memberikan sesuatu yang penekanan yang baru, yang fresh dalam konteks yang baru. Ya misalkan dulu kan kalau kita ini nggak berzina pakai surat cerai, yang Yesus nggak
nggak boleh malah gitu kan. Iya. Jadi ada perspektif baru yang diberikan gitu. Nah saya kira esensinya dia nggak pernah bicara menolak, tapi dia selalu memperbaiki. Motivasi-motivasi yang salah dalam memberi diluruskan. Dan tadi yang Ibu Ger bilang, kayaknya satu pun nggak ada diucapkan dia mengatakan dia membatalkan gitu. Kalau dibilang, tapi nggak ada diajarkan ya. Kalau menurut saya dia nggak diajarkan orang Yahudi saat itu. Yang ada diluruskan. Kenapa tak perlu diajarkan? Mereka sudah menghidupi tentang pemberian itu beribu-ribu tahun, apa mau Sudah diajarkan? turun ya. Ini sudah jadi kayak Nggak karakter mungkin, gitu. ada standar Timur Tengah kuno ya. Iya, Kalau nggak yang salah. ada adalah diluruskan. Kalau motivasi pemberian salah, itu yang saya lihat dalam Injil. Betul. Bukan Betul. ditiadakan, tapi diluruskan. Betul. Kalau diajarkan lagi, mau ngapain ribuan tahun udah menghidupi itu? Tapi kan bisa saja karena udah menghidupi sekian tahun jadi tradisi. Kekristenan juga kan kalau hanya tradisi saja kan nggak menghasilkan apa-apa. Karena kegiatan yang rutin tapi tidak memiliki Ya. rasa tidak ada rasa Betul. memiliki. Jadi kehilangan esensi. Kehilangan esensinya. Tapi kalau di Israel di sini kalau Israel itu kan tetap itu perintah langsung, Iya. bukan bikin imam Ya. atau bikin kopi dari bangsa-bangsa jauh. Israel itu kan perintah itu langsung kan untuk tata kelola ekonomi, Iya, iya. sebuah hal. Jadi dalam memang betul. Jadi kalau kita Tuhan menggenapi lalu hidupmu itu lebih rendah dari sebelumnya kan namanya udah aja kan. Ya, Itu nggak boleh. Kalau Tuhan menggenapi persembahan berarti Tuhan kirim duit dari surga. Iya. Kita masuk persembahan. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya saya coba konklusi ketiga komentar pandangan dari Pak Lumintar dan Bu Gea dan juga Pak Maringan, sebenarnya melalui tata gereja ini GBI itu merindukan kita sebagai hamba-hamba Tuhan mengimplementasi perbuatan dengan cara benar supaya ada keadilan bagi Allah dan juga bagi umat yang kita layani. Baik memberi dan menggunakan Dan menggunakan, benar. Betul. Betul. Pokoknya saya setuju ya. Terus kita closing statement nih karena sudah saatnya untuk Bapak Ibu mungkin ada yang mau makan siang. Kalau Pak Peminta, silakan Pak Peminta. Jadi jangan mendengarkan pendapat yang lain dulu bahwa Tuhan nggak perlu masalah itu mengapa? Ya, ini tegas. Ini bukan pendapat, ini tegas ya. Jadi Ini siapa prinsip. yang ngajar itu dia merusak pekerjaan Tuhan. Mempengaruhi orang cuma tuh akhirnya tidak peduli itu masalah finansial kegerakan pekerjaan Tuhan ini. Ya. Jangan mendengarkan. Ini prinsip yang tegas. Gak usah dengar dari luar-luar. Karena itu bisa menghambat pekerjaan Tuhan yang sudah mempercayakan ke kita. Betul ya Pak Bun? Ini beliau tegas sekali bicara seperti ini. Bukan menghakimi loh. Enggak. Tapi ini satu arahan. Kita sebagai sahabat-sahabat Kristus kan kita begitu apalagi kita rindu kan. Kita sebagai gembala-gembala di bawah nama GBI kita selalu mengalami progres gitu. Progres. Jadi jangan pro kontra terus, progres. Pro kontra terus maju mundur. Berhubung kritikan ya kita perbaiki. Iya, nggak ada masalah. Kelola keuangan. Betul. Ya kan tidak memang tata gereja apakah sempurna? Mungkin bukan sempurna. Tetapi paling tidak tata gereja juga disusun oleh hamba Tuhan yang juga dengan hikmat, kebijaksanaan dan berdasarkan tuntunan dan pandangan kebenaran firman Tuhan. Adanya sidang majelis, adanya pertemuan di lokal, adanya BPD, adanya PPP, adanya ngeteh ya kan sebagai forum-forum untuk mengkomunikasikan itu ya. Pak Maringan, closing statement Bapak Maringan. Kalau saya sih ya, mau mengajak semua jemaat gembala ya nggak usah mikirkan yang nggak mau memberi, tapi teladanilah dan lihatlah orang-orang yang memberi perpuluhan itu dan lihatlah kesaksiannya dan kasih bukti perbuatan imannya. Pasti mereka mengalami penggenapan firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, kenapa nggak meneladani yang sudah terbukti saja? Ngapain meneladani yang nggak terbukti? Saya setuju. Jadi kalau mau menghubungi bisa beri Pak Maringan ya. Terbukti. Tapi ini ada satu omongan gini nih Pak Bu. BPP itu saya kasih perpuluhan, kayaknya nggak ada apresiasinya. Mohon maaf kemarin saya diundang salah satu gereja, saya kaget di lemarinya ada tanda apresiasi gereja teladan karena saya kasih perpuluhan. Ada loh Pak. Ada penghargaannya kan Pak? Ada. Jadi gini Pak, gembala-gembala yang rutin setia memberi perpuluhan, salah satu penghargaan dari BPP
dia diberikan asuransi. Saya dapat asuransi, Pak. Yang Iya, bayarin BPP. loh, ini nih Gus Pam lagi tapi bisa damai sejahtera ya. Enggak, selain asuransi juga ada bukti fisiknya, kayak piagam apa model kayak ucapan terima kasih. Jadi menurut saya kita harus berhenti juga menjadi pribadi yang hanya hidup dengan asumsi, semuanya ambigu. Lebih baik pasti aja. Nah, untuk memastikan lagi silakan Bu. Social statement dari. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, persembahan persepuluhan itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Maka ketika kita memberi apapun itu karena kita mencintai Tuhan. Tentu saja persembahan persepuluhan itu digunakan untuk penata pelayanan kita di gereja. Ya. Karena itu ketika kita memberi tentu saja dengan motivasi kasih. Nah, di dalam rumah besar gereja Bethel Indonesia yang memerlukan penata layanan yang baik, nah tentu saja persembahan persepuluhan dan sebetulnya saya mendorong untuk memberikan juga membuka hati juga untuk sejumlah persembahan yang lain sebagai representasi dari diri kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persembahan apapun, ingatlah itu adalah perwakilan diri kita di hadapan Tuhan. Karena itu memberilah dengan motivasi kasih. Ya, dan Bapak Ibu percayalah dan gak usah khawatir. Jelas dikatakan bahwa perpuluhan di GBI tidak ada yang membuat kaya orang BPP, membuat kaya BPD. Saya mengerti sekali kok kehidupan di sini seperti apa. Bukan apa-apa, tapi benar-benar Bapak Ibu, cobalah datang ke rumah kita bersama di sini di BPD. Ya, sisihkan semua pandangan-pandangan yang nyinyir-nyinyir itu ya tentang rumah kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang menghiasi rumah kita, siapa lagi? Dan saya juga berdoa biarlah kita sebagai hamba Tuhan kembali di GBI di mana Anda berada, terlebih lagi khususnya di Jabodetabek. Biarlah kita menjadi hiasan-hiasan yang indah untuk kemajuan BP dan juga BPP. Agar pekerjaan Tuhan semakin maju dan berkembang, nama Tuhan sudah pasti dipermuliakan, tata layanan gereja kita semakin baik, semakin bagus, semakin profesional, semakin solid kita dengan jemaat dan juga para pekerja dan para pemimpin di atas kita. Karena apa? Kalau kita setia dalam hal perkara kecil tadi, persembahan perpuluhan, tapi didasari dengan tanda kasih, rasa memiliki dan dimiliki Allah, dan bentuk ketaatan kepada yang ada di atas kita, saya sangat yakin. Perkara besar apa sih yang Tuhan gak bisa berikan buat kita? Bukankah kita rindu kita menjadi hamba Tuhan yang selalu melakukan perkara-perkara yang besar menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Amin. Kalau begitu kita harus mulai sekarang. Perpuluhan, yes. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya di studio ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat menunjukkan aktivitas Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.